Rosario Marshall atau lebih dikenal dengan Hercules sempat menjadi preman paling ditakuti di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Hercules, ia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Kapten Kopassus di Timor Timur. Sosok preman yang sempat ditakuti tersebut mengaku sudah tobat sejak 2006 silam. Kini Hercules menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Saat sadar ia mengaku bertobat, masuk ke dunia bisnis dan membantu manusia yang membutuhkan. Pria asal Timor Leste itu sempat membangun dinasti preman pada akhir tahun 1980. Kemudian berjaya di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara hingga 1996. Akhir kejayaan Hercules ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok Jago Betawi dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi. Sebelum berpindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi Tentara Indonesia memperjuangkan wilayah Timur Timur yang kini menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi atau TBO mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum bergabung dengan militer Indonesia sebagai TBO, Hercules adalah seorang yatim piatu. Menurut Rosario atau Hercules, dirinya berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus di Timor Timur. Hercules pernah menyebut bahwa Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerangnya tanpa ia mengangkat tangan untuk membalasnya. Suatu ketika saat mengirimkan logistik tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya pun terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta untuk menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun tangan kanannya tak dapat tertolong kemudian harus diamputasi. Lantaran tak tahan dengan perawatan di RSPAD, Hercules kabur dari rumah sakit. Hercules akhirnya terjerumus ke dalam daerah hitam di Tanah Abang. Diakui oleh Hercules saat merebut daerah hitam, ia melalui pertarungan sengit, hampir tiap malam selalu ada korban yang tewas. Kelompok yang mulanya mikro menjadi tumbuh sangat masif. Ia bahkan pernah membawahi hampir 17.000 pengikutnya yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hercules menyebut Tanah Abang sebagai daerah tak bertuan, di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Hercules akhirnya dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga harus menjalani perawatan di ICU, namun ternyata nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala. Kini tidak hanya bertobat dan menapaki dunia bisnis, namun ayah 3 anak tersebut juga membuat ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Dengan ormas tersebut, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.